warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Minda Rohana Uli Pangaribuan sebagai Kepala Sekolah di SD Permata Bangsa yang berlokasi di Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, mengucapkan selamat datang kepada kedua tim asesor yang bertugas di Sekolah SD Permata Bangsa untuk akreditasi tahun 2022, yaitu selamat datang Ibu Wiwi Nurul Musliman, juga selamat datang kepada Ibu Nur Komariah. Terima kasih kiranya Ibu semuanya dalam keadaan sehat. Marilah kita mohonkan perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kiranya pelaksanaan akreditasi tahun 2022 di SD Permata Bangsa yang dimulai sejak hari ini, Senin 19 September 2022 hingga besok hari Selasa 20 September 2022 dapat berjalan dengan lancar. Amin. Saya pada awal akreditasi ini hendak memperkenalkan Sekolah SD Permata Bangsa sebagai berikut. Adapun profil Sekolah SD Permata Bangsa di bawah Yayasan Lembaga Pendidikan Yayasan Sinar Kasih Parlugana dan nomor MPSN yaitu 697694000, nomor statistik sekolah 102022220919, jenjang pendidikan yaitu sekolah dasar dengan status sekolah swasta. Permata Bangsa terletak di Jalan Raya Geraha Pemda, Kampung Pulau Kecil, RT 01 RW 01, Perumahan Geraha Asri, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara di Kabupaten Bekasi, dan letak titik koordinatnya lintang -62736 dan bujur 107.1851. Itulah letak koordinat SD Permata Bangsa. Berikutnya Ibu Bibi dan Ibu Nur, bahwa Sekolah SD Permata Bangsa yang tadi saya sampaikan di bawah naungan Yayasan Pendidikan Nasional Yayasan Sinar Kasih Parlugana
memiliki dengan luas tanah 750 meter dan status kepemilikan tanah adalah milik yayasan dengan daya listrik 7.700 watt PLN dan juga akses internet saat ini yang tersedia dengan speedy 50 Mbps. Dan pada tahun 2011, Sekolah SD Permata Bangsa telah berdiri dengan surat izin operasional yaitu nomor 513-11-11-SK-12-SD-BP-PP-2012. Alhamdulillah serta puji Tuhan, pada tahun 2015 SD Permata Bangsa telah melaksanakan akreditasi yang pertama dengan memperoleh predikat akreditasi yaitu nilai A. Ibu Nur yang terhormat dan juga Ibu Wiwi, sebagai lembaga pendidikan tentunya kami Sekolah Dasar Permata Bangsa juga mempunyai visi dan misi. Dan adapun visi dan misi itu sudah kami cantumkan di dalam buku panduan siswa, bahwa misi SD daripada Permata Bangsa yaitu menjadi lembaga pendidikan yang terus bertumbuh dan berkembang secara kualitas maupun kuantitas yang unggul dalam akademik maupun non-akademik. Dan menjadi misi yaitu pertama, mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Yang kedua, menumbuhkan semangat berprestasi, menjadi pribadi mandiri, disiplin, jujur, serta bertanggung jawab. Dan yang ketiga yang menjadi misi dari SD Permata Bangsa adalah memotivasi peserta didik untuk mengenal potensi dirinya dan menghargai sebagai individu yang unik. Berikutnya saya akan menyampaikan moto dari SD Permata Bangsa, di mana moto ini yang harus dijiwai oleh setiap anak maupun kami sebagai guru yang kami terapkan setiap hari. Adapun moto dari SD Permata Bangsa yaitu yang pertama religius, yang kedua mandiri, dan yang ketiga integritas. Mengapa SD Permata Bangsa mengambil moto yang pertama tadi religius adalah mengingat bahwa anak SD ini yang akan dididik sejak usia dini umur 6 tahun, 7 tahun sampai 6 tahun ke depan, di mana mereka harus bertumbuh dalam religiusnya, iman takwanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kedua, mereka juga akan kita didik selama 6 tahun supaya hidup dengan mandiri, terbiasa mandiri, sehingga membentuk pribadinya untuk siap nanti lulus dari SD pribadi yang mandiri. Demikian juga yang ketiga, moto integritas, mereka akan diajarkan kedisiplinan, bertanggung jawab, dan mereka akan menggali potensi dirinya sehingga untuk 6 tahun ke depan anak siswa SD Permata Bangsa bisa lulus dari sekolah dengan religius yang sudah kuat, mandiri yang sudah terbentuk, dan integritas. Demikianlah moto yang ada di SD Permata Bangsa. Sebagai kepala sekolah, tentunya saya tidak bekerja sendiri, namun ada yang menjadi bagian dari struktur organisasi di SD Permata Bangsa yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, komite, lalu kepala bagian sarana, kepala bagian kurikulum, dan bahkan juga ada kepala bagian kesiswaan. Ini saya sampaikan di sini juga, saya lampirkan struktur organisasi SD Permata Bangsa. Inilah yang menjadi satu tim di dalam pelaksanaan kurikulum di SD Permata Bangsa. SD Permata Bangsa memiliki tanah sendiri, lalu memiliki bangunan sendiri, dan adapun yang menjadi bagian dari bangunan tersebut adalah ruang kepala sekolah 1, ruang guru 1, ruang laboratorium komputer 1, perpustakaan,
juga aula ataupun ruang pertemuan. Selain itu, setiap kelas ada 6 ruang kelas, 6 unit, dan setiap ruang memiliki fasilitas AC. Selain ruang tersebut, yang mau kami sampaikan juga bahwa di SD Permata Bangsa terdapat gudang, juga ruang dapur, dan juga terdapat kamar mandi yang dimana menjadi WC guru, WC siswa putra, dan juga WC siswi putri. Demikianlah bagian-bagian yang ada di lingkungan SD Permata Bangsa. Dan tadi juga Ibu Wiwi, Bu Nur, saya sudah sampaikan bahwa kita memiliki tim kerja yaitu komite sekolah. Dengan kepengurusannya saya lampirkan di PPT berikut. Nah, sebagai lembaga pendidikan, kami juga mempunyai bank data, di mana data pendidik sejumlah 10 guru dan semuanya di jenjang pendidikan S1. Lalu tenaga kependidikan, seorang pegawai TU juga jenjang pendidikan S1, dan seorang yang menjadi pesuruh di sekolah yang membantu semua tentang kebersihan dan juga perawatan gedung. Demikianlah data pendidikan dan tenaga kependidikan. Seperti yang saya sampaikan tadi, Bu Wiwi, Bu Nur, bahwa di SD Permata Bangsa ada 6 unit ruang kelas. Maka di kelas 1 ada jumlah rombelnya 1 dengan jumlah siswa 11. Di kelas 2 ada jumlah rombel 1 dengan jumlah siswa 19. Di kelas 3 ada jumlah rombel 1 dengan jumlah siswa 11. Di kelas 4 jumlah rombel ada 1 dengan jumlah siswa 13. Di kelas 5 jumlah rombel 1 dengan jumlah siswa 8. Dan yang terakhir kelas 6 dengan jumlah rombel 1 dan jumlah siswa 17. Dan saat ini jumlah keseluruhan murid di SD Permata Bangsa yaitu sejumlah 79 siswa. Di dalam lembaga kependidikan jenjang SD ini, maka setiap tahunnya akan ada kenaikan kelas. Maka akan ada target kenaikan kelas seperti peserta didik dinyatakan naik kelas apabila telah menyelesaikan program pembelajaran pada 2 semester dan pada setiap jenjang kelas yang diikuti. Kedua, peserta didik telah mencapai nilai standar ketuntasan minimal yang ditetapkan oleh sekolah untuk setiap muatan pembelajaran. Ketiga, tidak terdapat nilai di bawah KKM lebih dari 3 muatan pembelajaran. Dan yang keempat, memiliki nilai minimal cukup untuk aspek kepribadian pada semester yang diikuti. Itulah kualifikasi untuk kenaikan kelas. Dan target kualifikasi untuk kelulusan di satuan pendidikan yaitu menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai ketentuan minimal untuk seluruh kelompok muatan pelajaran, lulus ujian sekolah sesuai dengan Permendiknas yang berlaku pada tiap tahun, dan juga lulus ujian sekolah sesuai dengan Permendiknas yang berlaku juga tiap tahun. Dan target kualifikasi kelulusan dari sekolah yaitu memiliki rapor sejak kelas 1 sampai dengan kelas 6. Yang kedua, mengikuti ujian praktek dan juga teori. Dan yang terakhir, ketiga, yaitu memiliki nilai rata-rata ujian sekolah minimal KKM sekolah. Demikianlah target kualifikasi kelulusan dan demikianlah target kenaikan kelas yang boleh saya sampaikan pada saat ini di profil sekolah SD Permata Bangsa. Terima kasih Ibu Wiwi dan Ibu Nur Komaria. Saat ini saya sebagai kepala sekolah juga di dalam menjalankan tugas dan pekerjaan saya, tentu saya juga mempunyai ada di sini yang dikatakan dengan program kinerja kepala sekolah, di mana saya sebagai kepala sekolah itu sebagai edukator dan saya sebagai manajer, saya sebagai tenaga administrator,
dan juga sebagai supervisor serta sebagai pemimpin atau leader untuk guru, dan juga inovator serta sebagai motivator. Itulah program kinerja dari kepala sekolah. Nah, di samping itu juga saya sebagai kepala sekolah memiliki tugas, yaitu di dalam pengajaran saya akan merencanakan kebutuhan guru setiap mata pelajaran, juga apa yang menjadi kegiatan guru setiap harinya, serta kegiatan guru setiap minggu dalam melaksanakan tugasnya, maupun kegiatan bulanan, dan juga kepada kegiatan semester ataupun kegiatan akhir tahun pelajaran. Di mana kegiatan harian ini saya akan menyampaikan setiap RPP yang akan dilakukan oleh guru. Kegiatan mingguan, bulanan itu akan masuk kepada kegiatan prosem, program semester, dan kepada akhir tahun maka saya juga menyampaikan kepada guru untuk melaksanakan kegiatan program tahunan. Itulah saya program kinerja sebagai kepala sekolah dan juga program kerja kepala sekolah di dalam hal pengajaran. Terima kasih. Berikut saya akan menampilkan profil lingkungan sekolah seperti yang sudah saya sampaikan tadi, keadaan di lingkungan SD Permata Bangsa, dan juga akan menampilkan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di SD Permata Bangsa dalam beberapa waktu. Mohon izin untuk Bu Nur dan juga Bu Wiwi boleh memperhatikan profil berikut. Terima kasih.
berdoa. Mari kita awali dengan doa pada pagi hari ini sebelum kita belajar menurut agama kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Semuanya, anak-anak kami, seluruh peserta didik SD Permata Bangsa, selamat pagi semuanya. Pagi. Terima kasih. Apa kabar hari ini? Baik, sehat. Terima kasih. Istirahat di tempat, great. Ya, buat hari ini kita akan belajar sesuai dengan aturan yang sudah disampaikan oleh wali kelas. Selamat belajar, salam semangat, sehat, dan juga jaga prokes senantiasa. Terima kasih, selamat belajar. Selamat pagi semuanya. Pagi. Silakan masuk kelas 1. Jika ada tas yang terlambat, silakan diambil tasnya. Silakan ikut dengan kelas 2 naik. Ya, ikut tas yang terlambat. Oke. Silakan berikutnya siap dengan kelas 3 kalau ada tas yang terlambat. Terima kasih. Berikutnya kelas 4. Tasnya yang terlambat. Berikutnya kelas 5. Ya, berikutnya silakan kelas 6. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Sekarang kita akan masuk pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, pembelajaran bahasa Indonesia. Kita di tema 2, subtema 3. Subtema 3 ini masih berhubungan dengan minggu lalu yang subtema 2 yaitu tentang ciri-ciri benda ya. Bahasa Indonesia kita belajar tentang ciri-ciri benda. Oke, masih ada yang tahu tentang ciri-ciri benda? Oke, Raihan. Coba, apa ciri-ciri benda yang pertama yang kamu tahu? Warna, Miss. Warna. Joshua? Permukaan. Oke. Abisai?
Oke, saya meminum air putih. Begitulah cara mengerjakan halaman 74 nomor 1 sampai 5. Kalian silakan kerjakan di buku PSPR-nya ya anak-anak ya. Nanti kalau tidak mengerti boleh ditanya lagi Ibu. Terima kasih. Coba dikerjakan di PSPR-nya. Halo Kak. Sekali sepatu. Kita menyebutkannya dengan bahasa Inggris 1 sampai 10. 1, 2, 3. Oke, berarti anak-anak sudah menghafal bahasa Inggris perhitungan 1 sampai 10. Sekarang kita belajar warna bahasa Inggris. Oke? Oke semua? Warna putih apa? Bintang. Yang hitam apa? Kalau merah apa? Red. Kalau biru apa? Oke, pintar. Oke, sampai situ saja materi kita hari ini. Sekarang kita akan pulang. Buka tutup bukunya. Ya, kepada ketua sebagai tugasnya dipersilakan. Diri. Siap. Memberi salam. Terima kasih. Ya, sebelum kita pulang ada yang memimpin doa. Yang bertugas dipersilakan nyanyi dan doa. Pancasila 1, 2, 3. Gerakan Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot
Demikianlah yang bisa saya tampilkan sebagai kepala sekolah untuk profil sekolah SD Permata Bangsa dan juga profil lingkungan sekolah SD Permata Bangsa. Terima kasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya kepada kedua ibu tim asesor kami, yaitu Ibu Wiwi Nurul Muslimat dan juga Ibu Nur Komariah. Salam sehat.